Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Buddy Fish Channel. Thank you udah ngeklik video ini. Dan di video ini sesuai dengan judulnya dan sesuai dengan request kalian, gue akan update Barca yang dioprek-oprek sama Fajar Arif dan Bang Fish. Udah sembuh atau gimana? Ayo kita update di video ini. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke sahabat ikan, jadi diawalin sama Auranti yang pertama di vlog sama Bang Fish nih. Udah flaring, udah mangap juga nih. Cuman gue mau mancing supaya dia megar. Jadi kalian bisa lihat tuh finnya. Ntar gue tarik ke sini nih. Nah, dapat gak? Tuh. Jadi dia masih di belakangnya tuh yang tempat memang dia errornya. Sama yang kemarin dipotong sedikit itu belum rapi banget. Tapi untuk ekor sama fin bagian depannya yang katanya si Bang Fish anak pang itu udah nutup rapet semua. Ya 90% lah, nggak semua. Ini mungkin kita masuk di hari ke-7 atau ke-8 dari diserit. Jadi ini update H+7 lah, 1 minggu kurang lebih. Dan hasilnya sedikit lebih rapih. Tapi kan namanya masih progres, gue belum bisa mastiin hasilnya bakal jadi seperti apa. Cuman overall seneng banget, happy banget. Dia udah nggak stres lah intinya setelah dirapihin. Dan gua harap hasilnya rapi. Tapi ini kalau kita lihat fin atasnya tuh masih bergelombang. Kalau detail nggak tahu mungkin di kamera dapat atau enggak. Tapi ini masih kurang perfect lah. Kalau kita bilang perfect itu masih jauh banget. Tapi ternyata nggak selama yang kita pikirin. 7 hari dia udah 90% kayak gini ya. Udah seneng banget. Dan Barca yang kemarin dicabut-cabut tuh, yang dicabut-cabut moncongnya sama kepalanya itu sudah berkurang lebih dari 50% jamurnya. Cuman memang masih ada sedikit. Dan hari ini gue mau melakukan treatment yang sama dengan obat yang sama. Cuman gue lakukan sendiri untuk update aja. Karena memang ikannya makan udah lancar, flaring tangan juga udah mulai stabil. Cuman kasihan masih terlihat sedikit ada infeksi di bagian mulut sama kepalanya. Dan itu yang mau gue fix hari ini. Ini mah jamurnya hampir udah nggak ada ya? Udah siap copot sih. Maksudnya udah kering di situnya. Good lah ya. Mana plastiknya tadi, Doi? Gigit, Doi. No, nyamperin, Doi. Udah ngegigit. Wait, jangan nyamuk, Bade. Bade, jangan nyamuk, Bade. Oke buddy, ini dia ikannya. Kita rilis di box dulu. Air coklat karena ketapang ya. Cuman ketapangnya udah gua angkut karena udah beberapa hari juga dan takutnya busuk gitu. Gua takutnya busuk aja karena kan nggak kelihatan terus ya. Tapi kalau kita lihat sih dari yang pertama jamurnya sih udah mulai nggak ada. Ini di sisi kepala masih ada sedikit. Ini yang mau kita cabutin. Abis itu kita tetesin sama obat Tetracycline. Ini bukan endorse karena beli sendiri ya. Peralatannya tol kitnya Bang Fish seperti yang sering dia katakan. Kita ambil, kita tetesin betadine dulu. Udah yuk. Yang nyabutin siapa nih? Gua. Yang megangin siapa? Si Endoy. Pegang, Doy. Sabar ya. Kita tetesin dulu untuk infeksi. Takut terjadi infeksi di alatnya sama di ikannya. Mungkin nggak bakal 100 Hz. Kecabut no sahabat ikan, tapi langsung kabur ikannya. Aduh, gua nggak seberani si Bang. Perih ikannya.
Copot gak? Copot kan? Pakai jempol aja. Coba Ndoy. Pakai jempol aja copot gak sih? Copot tahu. Bersih nggak bukunya? Bersih Pak. Bukan panjang begitu. Ndoy. Ndoy. Dapat tuh. Tapi nyangkut ke sini. Copot ya? Sip. Dah. Sekarang kita pakein obat ramuannya si Cobrot. Ini tujuannya buat kita display. Nanti aja kita jual tahun depan kayak 6 bulan lagi kayak biarin aja. Yang penting flaring dulu. Soalnya super high fin kayak gini jangan kan di Indonesia, di dunia pun gak ada yang punya. Kalau yang high fin mungkin banyak ya sahabat ikan ya, tapi kalau yang super high fin kayaknya baru ini deh. Terus yang konfirmasi super high fin bukan gua doang, si Mas Fajar Arif bilang ini super high fin, si Pandu Cobrot juga. Kita lihat ini dulu nih, kita bikin dulu ramuannya seperti yang Bang Fis ajarkan. Kita aduk dulu. Nah, karena kemarin si Cobrot itu cupu, ngasihnya jadi berantakan. Nah, ini kali ini kita akan ngasih bener-bener akan kena di ikannya. Ini gua aduk dulu, jadi akan lebih rata. Wush. Langsung lompat ikannya, coy. Kena semua sih, coy, obat-obatnya. Harus sabar. Yuk. Langsung, coy. Doi, ditahan dikit ngapain, Doi? Perih. Dah. Tuh, yang kayak sahabat ikan lihat, seenggaknya kapasnya udah nggak ada. Keren emang combo 2 Cobrot itu. Mau lihat yang di ekor sekalian, masih ada dikit. Yang di ekor masih ada dikit. Aman ya? Ya walaupun bentuk bibirnya mulai agak aneh, tapi kalau recovery-nya cepet harusnya sih baik-baik aja. Tapi obatnya sih udah pada nempel tuh di situnya. Menurut anjuran dokter Fajar dan Pandu Bang Fis, seminggu sekali harus kita lakukan hal ini supaya tidak terjadi infeksi lanjutan terhadap luka yang ini kan luka terbuka ya, jadi rentan kalau kena bakteri atau parasit lainnya, bisa jadi jamur atau terjadi infeksi lanjutan lainnya yang kita nggak tahu apa. Nah, untuk mencegahnya, makanya itu kita pakai ini air ketapang. Terus gua kasih juga UV filter untuk sterilisasi airnya. Gua kasih tambahan tank mat kayak Chinese hyphin untuk makan mungkin kalau ada kutu-kutu hidup atau sama ada apa ya parasit-parasit kecil yang nempel di kaca gitu. Itu gua pakai Chinese hyphin solusinya kalau dari gua, karena satu, dia ikan yang ramah. Dua, dia nggak nempel ke ikan. Kalau pleko kan kadang-kadang ada yang suka nempel ke ikan. Yang ketiga, rajin gitu. Dan dia makanin selain makanin lumut, parasit juga dia makanin. Kutu-kutu di kaca yang kecil juga dia makanin yang putih-putih. Nah, sahabat ikan, ini tadi udah gua tetesin dan kelihatan banget perih banget. Jadi ini gua mau kasih tambahan tetrasiklinnya, kita ceburin ke airnya untuk dosis pencegahan supaya nggak terjadi infeksi lanjutan dan lukanya cepat nutup. Oh ya, just for your information aja, ini kemarin makan udah gue push terus dan ikannya mau ngejar, dia udah mau ngejar cacing. Flaring tangan juga lebih stabil,
mentalnya emang ini kan adaan ini kan mah untuk dia progres jadilah pasti jadi. Dengan kondisi dia babak belur kayak gini aja, flaring tangannya bagus walaupun show-nya memang belum seenak si Bejo. Dan gua mau tunjukin dengan adanya jejak digital ini, dengan adanya saksi ya kan, gua pengen tunjukin kalau progres ikan itu kalau dari hati akan menghasilkan, dan emang gak gampang gitu sahabat ikan. Yuk kita eksekusi. Kalau masih cobrot ditusuk nggak tembus-tembus nih. Dosis pencegahan aja karena apa ya, gue dua hari sekali tuh gue ganti air untuk jaga kualitas airnya, karena kan kita naruh airnya obatnya di air, kok airnya di obat. Terus ini kan kayak baru gue larutin obat, hari ini tuh filter pasti gue matiin, besok baru mulai gue nyalain lagi gitu loh, biar obatnya tuh larut di air dulu, baru besok kita ganti. Jadi ini puasa sampai besok baru kita mulai kasih makan, dan kita akan update. Oke, sekarang ikannya kita balikin. Ini masih ada sisa dikit, kita larutin. Bentar. Yuk. Guys, ikan ini 45 cm, full marking. Nanti gue progres. Izin di kolom komentar, tolong kasih saran nama yang cocok buat ikan ini. Gue berani jamin ini mah high fin beneran dah, nggak bercandaan. Oke, sahabat ikan. Yuk kita balikin dia ke tanknya. Sip. Lihat, tangan gue masih berlendir ya, tuh. Artinya di badan dia memang masih lendiran. Tuh, ya kan? Jadi nggak copot lendir, ikannya masih memproduksi lendir sendiri. Lendir itu bagus, artinya dia bisa membangun antibody untuk dirinya sendiri. Kalau kering itu yang bahaya, ikan stres itu lendirnya pasti copot dan kering. Kalau dia nggak produksi lagi, parasit akan masuk gampang banget ke dalam tubuh ikan, karena dia kontak langsung sama air. Lendir itu yang sebagai tameng dia terhadap bakteri ataupun jamur ataupun parasit lainnya. Nah, karena dia masih berlendir, jadi ini gue optimis pasti sembuh ikan. Ini pasti ikan sembuh dan terprogres dengan baik, dan kalian akan jadi saksi untuk ikan ini. Yang gue nggak tahu namanya siapa, jangan lupa komen di bawah namanya siapa. Nanti setelah dia udah sembuh, flaring, dengan gantengnya dia kita ajak lagi Bang Fi sama Fajar Arif kesini untuk jadi saksi gimana hasil kerja tangan mereka. Gue juga nggak lupa berterima kasih sama mereka berdua, walaupun mereka jago suhu tapi masih mau membantu. Gitu sahabat ikan. Gue matiin filternya, kita update besok pas dia lagi makan. Day 2. Gimana sahabat ikan update-nya? 24 jam kok hari sih? 24 jam setelah kemarin kita tetesin lagi obatnya. Flaring tangan lumayan, udah ngerespon, nggak perlu yang harus kayak gimana, namanya juga ikan sakit ya kan, kita masih treatment di lukanya. Memang posisi luka masih terbuka, cuman kita lihat jamur kapasnya udah jauh berkurang banget dari yang pertama kali datang. Mungkin ini udah hilang sampai 80%-nya, masih ada sedikit 20%. Hari ini akan kita coba push makan, dan harusnya dong, ntar malam atau besok pagi besok kita ganti air. Besok kita ganti air, kita tambah, ini kan setengah tank. Besok kita naikin 70%, 90%, baru ntar kita full. Itu progres tuh. 2 hari sekali kita tambah volume air dengan filtrasi yang nyala. Dalam tanda petik udah nggak pakai obat, hanya kita kasih full pakan. Jadi obat akan gue stop sampai besok. 24 jam ke depan akan gue stop full obat, habis itu ganti air. Tapi tetap semua gue bikin polos supaya nggak ada kotoran. Jadi kalau ada kotoran di bawah itu bisa gue sipon gitu. Jadi kebersihan gantian setelah obat, sekarang kebersihannya yang gue jaga sama gue push sama pakannya. Karena ikannya juga ngerespon dengan baik. Kita coba pakai kaca juga mau. Tuh langsung flaring kan. Emang sih belum tegak banget, cuman kan untuk ikan sakit ya, ikan progres ya. Haifin bro, full marking. Tinggal kita progres mentalnya, gaya renang supaya dia mau megar ketika show. Udah deh, dimulusin, siap jual deh. Agendanya hari ini kita kasih makan cacing tanah, karena kalau ikan-ikan yang luka lah atau recovery, nah itu paling bagus ya cacing tanah. Itu udah no debat dah, udah no debat. Coba ya.
Mantep sahabat ikan. Nafsu makan oke. Kalian lihat sendirilah. Dengan gua ngelihat progres dia sampai sejauh ini, deg-degan gua rasa terbayar sahabat ikan. Nggak perlu apa ya, gimana ya? Nggak perlu perawatan aneh-aneh sebenarnya sih. Cuman sebenarnya kan kita bersihin luka sama tetesin obat anti infeksi itu. Tetracycline itu fungsinya buat obat anti infeksi. Tapi ya memang harus deg-degan, harus berani megang ikannya gitu. Ya itulah suka dukanya datengin ikan sendiri. Ini kan tangkapan alam ya sahabat ikan. Jadi ya begitulah. Kadang memang ada aja yang nggak mulus kayak yang sekarang lagi kita hadepin. Semoga video ini bisa menjadi edukasi untuk kalian, bisa menjadi contoh kalau ternyata Cana ini memang lebih enak kita rawat, kita progres sendiri. Mungkin nggak dari sakit sih, gue harap nggak kejadian di kalian semua kayak gini. Biarin yang kayak gini tuh resiko di gua aja. Yang pasti kalau kalian order atau kalian ingin membeli Barca dari siapapun itu, pastiin ikannya sehat. Karena di gua pun nih kayak kalian boleh lihat, memang sih kemarin kayak dikeroyok sama Bang Fi sama Fajar Arif banyak Barca settle yang udah flaring juga. Cuman ternyata ada juga Barca yang luka. Memang belum gua akan tampilkan di video, demi edukasi ke kalian akan gua tampilkan. Akan gua update ikan ini di video selanjutnya. Gua akan sekalian update juga stok-stok Cana yang ready. Boleh kalian request di bawah mau Cana Auranti dulu atau Cana Barca dulu yang kita update stok. Oke. Sekalian kita lihat galeri Cana yang lagi gue bikin di Pet Station BSD. Jangan lupa mampir ke Pet Station BSD, itu tempatnya kalian bisa langsung tunjuk, langsung serok, offline store Body Fish. Sampai ketemu di video selanjutnya, gue Rici Budiman pamit. Thank you supportnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video.